Shalom, senang kembali bisa bersama-sama berjumpa di dalam hadirat Tuhan dalam momen doa pagi bersama GMS. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Ini isi hati kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, oh hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kini penuhiku, bawa
bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Oh, ini doa kami Tuhan. Bawa kami lebih dekat, oh lebih dalam lagi ke tatamu yang kudus. Kina marabaya sikara lama labaya siadara lama rara lama. Oh, kiara rara lama labaya sikara lama ya sana. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Oh, kira barala bala bala baya sikiara lama 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 ya shana lama, kiria barala baya shana barabase. Haleluya, oh haleluya. Yesus, kira bara bara baya sikara la bara 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 baya siara la kira bara bara baya sikara la bara baya siara bara baso. Ini kerinduan hati kami, oh terus melekat, terus mendekat pada pribadi-Mu. Kira barabaya sikara lama 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 ya so. Haleluya, haleluya. Lebih lagi mendekat kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya.
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan di tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu segalanya buat kami Tuhan. Bahkan Kau datang Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu Tuhan, memberkati, memulihkan, menolong, melepaskan setiap ikatan Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, buat semua pemeliharaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah melawat setiap kami. Tuhan sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan Kau berbicara untuk setiap kami, pakai hamba-Mu, berkati setiap hati kami Tuhan. Menjadi seperti tanah yang baik Tuhan, yang siap Tuhan ditaburi oleh benih firman-Mu. Dan kami akan bertumbuh berbuah di dalam Engkau Tuhan. Thank you Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Di dalam setiap pagi kita terus mencari wajah Tuhan dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan hari ini kita mau belajar temanya yaitu memimpin ke arah yang baik dan benar adalah perbuatan kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang itu kalau dengar kata memimpin agak was-was ya. Kan bukan aku itu ya, aku dilahirkan untuk jadi seorang follower sejati gitu ya. Aku bukan pemimpin. Gak ada tanda-tanda karunia memimpin dalam hidupku. Bahkan mungkin Tuhan tidak memberiku karunia untuk memimpin. Aku ini siapa? Aku ini gak layak. Aku ini banyak alasan sehingga membuat kita akhirnya menjauhi dari kata memimpin. Bahkan kita anti. Aku bukan pemimpin. Aku orang biasa-biasa saja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah semua manusia harus menjadi seorang pemimpin? Apakah kita ini dilahirkan untuk memimpin? Apa itu kepemimpinan? Ya kan saya belajar kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu adalah proses untuk mempengaruhi, proses yang dilakukan untuk mempengaruhi manusia kepada sebuah tujuan, yaitu memimpin. Jadi dalam hidup ini kita tahu banyak hal yang baik, bahkan yang benar. Dan kita ini terus belajar untuk semakin hari semakin tahu kehendak Tuhan, mana yang baik bahkan yang lebih dari baik, yaitu mana yang benar. Dan apabila kita menjumpai orang-orang, bahkan orang-orang yang kita kasihi, jalurnya ini sudah ke arah yang tidak benar dan ke arah yang sesat. Apa yang menjadi respon hati kita? Apakah kita diam saja? Apakah kita berusaha mempengaruhi mereka agar mereka tidak salah jalan atau berbalik dari jalannya yang salah ke jalan yang benar? Kalau kita diam saja, kita ya sudahlah, aku ini siapa, aku ini kok berani-berani mengingatkan orang lain, aku sendiri belum cukup baik, belum cukup benar. Maka sesungguhnya kita ini belum mengalami kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya seorang saudara agak jauh sih, di Pulau Madura. Suatu hari dia itu pintu rumahnya terbuka ya. Terus kemudian anaknya yang masih kecil itu lari, jalan cepat keluar, mau ke arah jalan, mau menyeberang jalan. Kemudian mamanya ini tahu, wah anakku ini lagi salah jalan, lagi berbahaya. Maka mamanya ini langsung berdiri, melompat, berlari, langsung ke arah jalan mengambil anaknya. Dan ternyata ada kendaraan cepat sekali di jalan itu dan anaknya berhasil dilemparkan ke samping dan mamanya tertabrak dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengasihi, kita akan berusaha untuk menolong supaya orang lain tidak salah jalan, orang lain tidak celaka. Dan proses inilah adalah proses kita mempengaruhi orang ke arah yang benar, itu adalah kepemimpinan. Memang ada dua, kepemimpinan yang baik, yang benar, dan kepemimpinan yang jahat, yang salah. Apakah kita
harus menjadi seorang pemimpin. Nah, setelah saya jelaskan tadi bahwa kita kalau memimpin atau mempengaruhi orang ke arah yang baik itu adalah kasih. Itu adalah perbuatan kasih. Kalau Alkitab ini dirangkum semuanya, saripatinya, namun tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih. Dan iman pengharapan kita ini mengantar kita ke surga. Sampai surga yang sisa hanya kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak mengasihi, jangan-jangan kita tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, pasti kita ingin mengasihi. Kalau kita ingin mengasihi, pasti kita ingin mempengaruhi orang supaya orang itu jadi benar, jadi baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Ada pemimpin yang tidak baik, bahkan pemimpin yang menyesatkan sehingga korbannya banyak. Influencer sekarang sedang muncul, ada yang menuntun orang ke jalan yang benar, ada menuntun orang ke jalan yang semakin hari semakin mencintai dunia. Nah, bagaimana kita harus menjadi pemimpin yang baik? Ada dua cara. Dua ya. Pertama, hatinya harus benar. Hatinya harus benar. Jadi bagaimana hati yang benar kita menteladani Tuhan Yesus sebagai pemimpin tertinggi dalam hidup kita, pemimpin yang paling sempurna. Kita langsung saja belajar dari Tuhan Yesus. Kita buka di Filipi 2 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 4 dulu ya. Filipi 2 ayat 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah ini Tuhan yang ngomong ya. Jadi kita ini belajar untuk jangan egois, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini caranya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hatinya harus benar. Kita harus, kalau gitar itu di stem ya, kita ini harus, stemnya itu harus seperti Tuhan Yesus. Nadanya itu harus mirip seperti Tuhan Yesus. Hati kita ini harus, makanya kita harus bercermin, berkaca, bermandikan firman, bahwa kita ini harus sama dengan Kristus. Jangan sampai diawali dengan hati yang salah, maka nanti akan salah gitu ya. Jadi hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Dan di sini dikatakan bagaimana kita bisa mempunyai hati yang benar. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu kita tuh dalam tanda kutip ya. Kita tuh menganggap diri kita tuh nothing. Kita tuh menganggap diri kita tuh aku ini biasa saja. Aku bisa ini, bisa itu karena Tuhan. Aku ini cuman alatnya. Kalau Tuhan tidak memakai aku, tidak memberkati aku ini nothing. Bahkan aku ini bukan cuma nol, aku ini minus. Aku ini manusia berdosa yang tadinya itu layak untuk menerima hukuman kekal. Tapi dipungut sama Tuhan, dilayakkan lalu dipakai sama Tuhan. Jangan sampai kita ini salah hati lalu menganggap semakin pemakaian semakin besar. Lalu kita menganggap kita ini something atau someone yang spesial. Biasa saja, kita ini biasa saja. Maka kalau ada orang yang tidak menghargai kita, kita ini gak marah. Tapi kalau kita dihargai, kita bicara apa? Thank you, puji Tuhan. Yang harus dipujikan Tuhan. Seperti itu. Jadi kita harus punya hati kosong, biasa saja. Nothing. Kita harus berupaya untuk mengosongkan diri. Tiap orang itu sulit. Bahkan ada doktrin-doktrin dari nenek moyang kita. Tunjukkan, ya kan? Buktikan. Nah, pembuktian itu tidak alkitabiah. Kita ini tidak usah membuktikan apa-apa. Kita hidup ini terus saja balaslah kejahatan dengan kebaikan. Terus saja berbuat
I do this for God, ya kan? I do this for God. Terus saja lakukan semuanya untuk Tuhan. Nanti biarlah kita nih kayak Tuhan tuh berkata seperti ini ya. Dalam Injil beberapa kali ada, rendahkanlah dirimu maka Tuhan akan meninggikan. Orang yang meninggikan akan direndahkan. Jadi kita fokusnya, hati kita tuh fokus untuk merendahkan hati kita. Jangan fokus untuk meninggikan diri, maka kita akan bertemu dengan tangan Tuhan yang menentang kita. Tapi kalau kita merendahkan hati kita akan ketemu dengan tangan Tuhan yang mengangkat kita. Nah, hatinya harus benar. Hati kita memimpin harus punya hati yang benar. Hati kita ini fragile, Bapak Ibu, saudara sekalian. Makanya ada ayatnya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kalau hati kita kuat, pasti tidak ada ayat itu. Hati kita ini mudah kecewa, mudah sakit hati. Kalau tidak diobati, akan tumbuh akar pahit. Makanya kan ada hamba-hamba Tuhan yang tadinya sangat berapi-api, kemudian tinggal berasap-asap gitu ya. Apinya sudah hilang. Jadi sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mungkin terkenal lalu akhirnya memutuskan tidak Tuhan-Tuhanan. Aku kecewa sama Tuhan. Awalnya kecewa sama manusia, lalu kecewa sama Tuhan. Hati kita nih kalau nggak benar, ada quote yang salah ya. Orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti gitu ya. Orang baik yang tersakiti, kalau tidak sembuh ya bisa jadi jahat sih. Memang agak oke juga ya. Jadi makanya kita nih, kalau kita nih tidak jaga hati, jangan-jangan di dalam proses kita mengasihi dan memimpin, kita nih bisa capek untuk mengasihi lalu pensiun. Sudah, aku gak mau mengasihi lagi, aku gak mau memimpin lagi. Makanya hati ini harus dijaga. Kita nih evaluasi, kalau saya ya, setiap malam saya ini mesti, Tuhan apa yang harus aku perbaiki, hari ini sudah salah apa. Lalu kalau saya mulai marah, saya tuh mulai konseling diri sendiri ya kan. Kenapa kok kamu marah? Lalu saya pakai firman, lalu saya perbaiki hati saya. Pakai firman, Tuhan akan membantu untuk memulihkan hati. Saya tuh kalau berdoa, Tuhan sembuhkan hatiku, aku sepertinya sakit hati Tuhan. Kita ini bisa sakit hati, tapi sakit hati dalam waktu lama, itu keputusan. Makanya ayo kita harus jaga hati. Kalau hati kita ini baik kondisinya, kita ini bisa memimpin dengan benar, dengan baik. Kita ini bisa memimpin, kalau Tuhan tadi berkata, dia bahkan rela taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau mengasihi dengan hati yang benar, itu bukan mengambil, tapi memberi. Jadi kalau kita memimpin, tapi bawaannya kita ingin mengeksploitasi orang, mengintimidasi, pokoknya semua keuntungan orang dituntun kepada sebuah tujuan, yaitu untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kita adalah pemimpin yang jahat, pemimpin yang salah. Kita harus mengasihi, memimpin ke arah yang benar. Arah yang benar itu seperti apa? Memberi, mengasihi. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang rela berkorban. Kasih itu sacrifice, berkorban, memberi. Bahkan Tuhan ngomong, aku taat sampai mati, aku rela mati karena aku mengasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kalau memberi yang paling tingkat tinggi itu adalah memberi nyawa. Tapi belum tentu orang memberi nyawa itu mengasihi. Ada yang orang ingin membuktikan bahwa dirinya bla 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 maka dia rela mati. Tapi kalau kita nih mengasihi sampai rela mati, berarti ini kasih yang tingkat tinggi. Tuhan memberikan contoh kasih yang super tingkat tinggi. Banyak orang itu meninggal dunia itu adalah sesuatu, tapi sesungguhnya proses meninggal dunia itu lebih sesuatu. Jadi prosesnya Tuhan memilih proses yang sampai tetes darah penghabisan, sampai tetes darah terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus meneladani bahwa kalau memberi itu berkorban. Loh, berarti kalau memimpin itu capek dong. Harus berkorban ini, berkorban itu. Ya, memang ada penderitaan yang harus kita alami, yaitu penderitaan karena kebenaran. Menurut saya dan menurut Alkitab, ini worth it. Penderitaan, Tuhan berkata gini loh, penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kamu terima kelak.
teruslah berbuat kasih, teruslah pengaruhi orang ke jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk memiliki hati yang benar. Yang kedua adalah cara yang benar. Kita mengasihi harus punya cara yang benar. Caranya itu ya pertama ya bangun hubungan. Kalau kita mau mengasihi orang, mau mempengaruhi orang, harus bangun hubungan, bangun trust. Makanya ada ayat percaya lalu taat. Kalau kita tidak percaya, kita nggak bisa taat. Kalau orang tidak mau taat, jadi belum tentu dia percaya. Jangan-jangan dia hanya merasa percaya. Karena percaya itu ingin taat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita nih orang itu menerima pengaruh kita, orang harus menerima kita terlebih dahulu. Orang harus bisa trust sama kita. Dan kita harus belajar untuk caranya membangun trust. Tuhan Yesus kalau membangun trust itu dia menjadi jawaban. Air jadi anggur, orang sakit sembuh, orang gila dilepaskan, orang sakit berpuluh-puluh tahun disembuhkan. Dia menjadi jawaban. Lalu orang mulai, wow siapa ini Tuhan Yesus? Lalu orang mulai trust, terbuka hatinya. Maka orang itu akan gampang diberikan nilai. Yang kedua caranya harus benar. Pertama build trust, yang kedua kita mesti harus bisa tanam nilai. Banyak orang tua bisa bangun hubungan sama anaknya, pemimpin bisa bangun hubungan sama anaknya, tapi kita jangan sampai berhenti di sana. Kita harus tanam nilai, karena nilai ini yang penting. Nilai ini yang akan mengubahkan, apalagi nilai kebenaran. Kita harus menanamkan visi, tujuan terbesar. Banyak orang hidup ini tujuannya hanya sukses dan kaya. Duniawi semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, secara alkitabiah tujuan hidup kita bukan sukses dan kaya. Gak ada ayatnya, jadilah sukses, jadilah kaya. Gak ada, jadilah benar. Teruslah melangkah dalam kebenaran. Tujuan hidup kita harus memuliakan Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Lewat kesuksesan kita dalam bisnis, dalam keluarga, dalam menjaga kesehatan, dalam everything. Sukses kita ini bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita memuliakan Tuhan. Maka kita harus bisa tanam nilai. Beritahu dan tanam nilainya ini harus dengan cara yang benar. Kalau misalnya ya farmer atau petani ya, cara menanamnya salah. Tanaman itu beda-beda ya. Ada yang harus diinjak-injak, tanam terus harus diinjak-injak, ditekan-tekan baru dia bertumbuh. Ada yang cuma dimasukkan gini, nggak boleh diinjak. Gitu ya. Jadi cara nanamnya harus benar. Misalnya dokter, dia mau suntik sesuatu yang baik yaitu obat. Tapi caranya ngawur. Anak sakit atau kita sudah dewasa sakit, sini gitu ya. Jilep gitu ya. Dia nggak mau cari seratnya, nggak mau cari aliran darahnya, nggak mau cari sela, langsung trauma semua. Banyak pemimpin kalau tanam nilai, orang yang dipimpin trauma semua. Bagus nilainya, caranya salah. Makanya kita harus belajar. Kemudian dalam build trust, tanam nilai, tanam visi terutama. Tujuannya harus benar, biar nggak salah. Untuk menjagai kita mesti harus jadi teladan. Supaya kita ini bisa agak lama atau lama bahkan sampai akhir hidup kita masih bisa mempengaruhi orang ke jalan yang benar. Makanya dikatakan jadilah teladan. Dalam apa? Perkataan, perilaku, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Dan yang terpenting dalam iman kita. Orang melihat iman kita, orang itu langsung ingin beriman kepada Tuhan. Karena iman kita ini bisa membuat orang-orang ini ditolong, dilepaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar memimpin dengan cara yang benar. Jadi memimpin siapa? Tujuannya ya kan? Memimpin diri sendiri, memimpin orang lain. Jadi ini prosesnya, tekniknya ada banyak. Saya hanya membagikan fondasinya. Agar kita memulainya dengan benar, nanti bangunannya bisa benar. Memimpin diri sendiri. Banyak orang itu fail atau gagal dalam memimpin diri sendiri. Hidupnya berantakan karena dia gagal dalam memimpin diri sendiri. Caranya kita harus percaya dengan diri sendiri, build trust dulu. Kita harus belajar komitmen dan menepati komitmen kita. Kita kecil-kecil aja belajar. Manusia itu makhluk kebiasaan ya. Kita belajar, misalnya saya dulu kalau susun buku itu model gunung ya kan. Kalau mau cari itu tinggal set gini, ketemu
gunung lagi. Males ya kan. Aduh, tempat tidur saya tuh modelnya seperti ombak gitu ya. Berantakan. Saya ingat kalau saya nggak bisa setia dalam perkara kecil, saya akan tidak dipercaya perkara yang lebih besar. Jadi mulai saya disiplin, lama-lama jadi kesukaan. Sekarang saya tidak bisa, hari sekalipun, terburu-buru sekalipun ya. Saya tidak bisa meninggalkan tempat tidur saya kalau belum disusun. Kayak nggak enak hati gitu ya. Terus saya ini belajar jogging, ini sudah lama, berhari-hari. Saya sulit bangun pagi, lalu saya menghormati diri saya sendiri, lalu saya mau dipimpin dengan baik. Saya paksa, walaupun cuma 10 menit, saya tetap jogging setiap pagi. Lalu akhirnya jadi kesukaan. Jadi Bapak Ibu, kita belajar untuk memimpin diri sendiri, perkara-perkara kecil kita lakukan supaya kita dipercaya perkara besar. Langsung kita ke rangkuman ya. Mengapa kita harus memimpin? Ini yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, kita akan semakin mengalami kasih Tuhan dan terus bertumbuh dalam kasih Tuhan. Orang yang paling happy adalah orang yang langganan kasih Tuhan. Kita kalau gak mau jadi saluran berkat, saluran kasih, kita gak akan langganan kasih Tuhan. Kita kalau gak peduli, makanya ada ayatnya, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Menerima itu bahagia, memberi itu lebih bahagia. Kita bisa bertumbuh bahkan dalam kasih. Orang yang gampang benci, gampang sakit hati, tersiksa hidupnya. Semakin tua semakin tersiksa. Dia akan jadi orang tua yang kesepian. Tapi orang tua yang waktu semasa mudanya dia terus menyangkal diri, pikul salib, latihan mengasihi, latihan memimpin, peduli sama orang. Dia akan bertumbuh dalam kasih. Dia akan gampang mengasihi, sulit membenci. Hidupnya akan enak. Kedua, iblis sangat rajin mempengaruhi dan menyesatkan dunia. Dan orang-orang yang kita kasihi, apakah kita rela? Kita rela diam saja, kita rela tidak peduli. Yang ketiga, kita kalau setia dalam perkara kecil, kita peduli dalam perkara kecil, kita akan dipercaya perkara yang lebih besar. Bapak Ibu, banyak orang ingin dipakai besar, ingin mengalami. Orang itu Tuhan mengatakan, kalau kamu belum akil balik, kamu itu sama dengan hamba. Istilahnya ya, kamu itu gak akan menikmati kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kamu itu akan menikmati ya UMR, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kamu semakin dewasa, kamu semakin dipercaya, kamu akan menikmati kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar dalam hidup ini. Kadang-kadang kita capek, lelah mengasihi, lelah memimpin, dikecewakan. Wajar, semua orang hatinya fragile, tapi kita tahu caranya untuk mengobati. Jangan berhenti karena kita tahu kita mengasihi atau memimpin orang kepada kebenaran itu mengandung janji. Dan kita datang ke Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Itu artinya orang yang sudah menyangkal diri, pikul salib, letih lesu beban berat, datang kepada Tuhan. Simple, saya tuh sering kali ya kalau pulang itu langsung masuk kamar berlutut ngomongnya gini, capek aku Tuhan, capek aku, tolong aku Tuhan, tolong aku. Lalu saya mulai menyembah, menyanyi. Selesai, langsung semangat lagi. Cuman sesimpel itu. Datang ke Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan semangat kita dan memulihkan hati kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh, berikan
berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaya sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajari kami Tuhan, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami mau keluar dari comfort zone kami Tuhan. Kami mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu kami mau memimpin, mempengaruhi Tuhan orang lain, bahkan diri kami sendiri Tuhan. Supaya kami bisa Tuhan bersama-sama berjalan terus dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, pakai kami, urapi setiap kami. Berikan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami bisa merasakan seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami bukan pura-pura mengasihi Tuhan. Kami bukan pura-pura peduli Tuhan. Tapi kami benar-benar Tuhan, kami bisa menangis Tuhan. Kalau melihat orang yang tersesat Tuhan, kami bisa terbeban Tuhan. Berikan kami beban ilahi itu Tuhan. Kami memang Tuhan, masalah kami, pergumulan kami masih ada Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, kami mau bukan cuma kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan, bergumul dengan setiap apapun Tuhan yang kami alami. Kami mau Tuhan, kami keluar Tuhan. Kami mau Tuhan, walaupun kami belum prima, kami sepertinya belum layak atau tidak layak, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Asal kami mau Tuhan, Engkau akan memakai setiap kami Tuhan, Engkau akan memperlengkapi, mengurapi setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan seorang pemimpin yang baik dan benar Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan sama Tuhan, karena kami melangkah di dalam rancangan-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, saat ini kami akan beraktivitas kembali. Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan yang terus akan membuat kita setia sampai akhir, tidak lelah mengasihi, karena kita berjumpa dengan kasih Tuhan. Dan pengurapan yang memampukan kita dari Allah Roh Kudus akan membuat kita semakin hari berjalan semakin kuat di dalam Tuhan. Terimalah berkat yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Kita akan berjumpa kembali di dalam saat teduh berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.